Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aryansa. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan bidang kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila. Yang pertama, kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Yang kedua, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Yang ketiga, tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Yang keempat, tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Yang kelima, tanpa nilai-nilai keadilan sosial dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan, yaitu agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Contohnya itu seperti berakhlak baik, bermoral, dan sopan santun, dengan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu dosen, teman-teman, sesama manusia, dan masyarakat. Pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi: 1. Aspek penerimaan, meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, menerima pasien tanpa membeda-bedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pribadi utuh. Yang kedua, aspek perhatian, meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar, murah hati, dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Yang ketiga, aspek komunikasi, meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat, dan adanya hubungan baik dengan keluarga pasien. Yang keempat, aspek kerja, meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Yang kelima, aspek tanggung jawab, meliputi sikap yang perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Bentuk pengalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antar perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang ketiga, perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tenggang rasa dan tepat selera. Selanjutnya membela pasien, patin advokat. Pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Yang kelima, perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami pasien. Yang keenam, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. 3. Persatuan Indonesia itu yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Yang kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kepengeroyokan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.